Subhanallah akan terus menjadi amal jariah. Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang sholat, ajarin dia puasa, ajarin dia zakat, ajarin dia baca Quran, maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia dan siapapun yang dia ajarkan. Apalagi kalau yang hadir dalam majelis itu akan menjadi sosok ulama nantinya. Dari mana kita tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun? Katakan hai Muhammad, adakah sama antara orang-orang yang mengetahui, maksudnya mau belajar sehingga dia faham hukum agama ini dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, subhanallah, tadi saya sempat berbicara sedikit sama Pak Farid waktu beliau mengatakan ada undangannya oleh pejabat pemerintah kita juga, tapi beliau mengatakan saya mau hadir dalam majelis ilmu. Sempat saya bicara di lift tadi, ya, maaf Pak Farid, saya sampaikan, saya sempat mengatakan sayang memang Pak, banyak sekali orang yang sibuk mengundang ustadz-ustadz dan para dai tapi mereka tidak hadir. Pikirannya yang penting sudah mengundang, selesai. Oh ya, ramai yang datangnya, sudah dia pergi. Dia sendiri nggak ngambil ilmu itu. Seharusnya dia yang pertama duduk di situ. Tidak ada orang lain pun datang, dia sendirian mesti dia duduk belajar. Ilmu ini diduduki untuk dituntut walaupun oleh para raja, oleh para pengusaha, oleh orang pintar dan orang bodoh. Semuanya harus hadir dalam majelis ilmu. Tanpa harus melihat siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. Kalau qala Allah, qala Rasul, kita harus merasa haus untuk itu. Kata para ulama, ilmu agama ini dibutuhkan oleh setiap muslim lebih daripada dia butuhkan makanan pada saat dia lapar. Lebih dia butuhkan daripada air dingin pada saat dia haus. Lebih dia butuhkan daripada tempat tidur pada saat dia capek. Ini ilmu akan mengontrol dan mengawasi kita, mana makanan, mana minuman, mana tempat tidur, mana pertemanan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Sehingga yang masuk hanya yang boleh saja oleh Sang Pencipta Allah dan kita akan selamat. Makanya di sini diingatkan, samakah orang yang belajar itu dengan orang yang tidak belajar? Dan saya tidak. Karena tidak mungkin ada orang teman-teman lahir sudah pintar. Harus belajar. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak akan pernah ketemu antara kepintaran dan memahami agama dengan pendeknya waktu. Artinya kalau orang cuma seminggu sekali, kayak kita sebenarnya sebulan sekali cukup lama. Tapi mungkin inilah waktu yang sementara kita luangkan. Kalau hakikat dari menuntut ilmu harus setiap hari. Imam Nawawi rahimahullah setiap hari 13 kitab di 13 guru. Bagaimana habis waktunya untuk ilmu itu? Semuanya, tapi subhanallah dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebutuhannya. Dan semua sebelum 40 tahun meninggal dunia, sama dengan ya, Ibnu Qudamah rahimahullah ini, di mana beliau menulis buku ini dan banyak buku-buku yang lain, itu meninggal belum 38 tahun, sudah banyak karya tulisnya. Allah SWT berkahi, menjadi amal jariah buat mereka. Jadi tidak bisa kita bisa menjadi orang pintar tiba-tiba tanpa belajar. Duduk aja teman-teman, mendengar belum tentu kita bisa tahu. Bahkan berapa kali kita datang dan kita bisa menghitung persentase yang tertinggal. Mungkin pada saat kita hadir ada 90%. Pada saat kita bubar bisa berkurang 10%. Kalau antum tidak muraja, tidak mengulanginya, maka bisa hilang lagi lebih banyak. Seminggu kemudian mungkin kita sudah lupakan. Maka ilmu itu butuh keseriusan. Dan kita harus munculkan dalam diri kita kebutuhan terhadap ilmu itu. Tidak bisa teman-teman. Ilmu itu kita yang butuh, bukan dia yang butuh pada kita. Makin kita menjauh dari ilmu agama itu, maka dia akan menjauhkan diri. Kita mendekat pun, maka dia akan memberikan sebagian dari dirinya. Belum memberikan semuanya. Makanya para ulama mengatakan kalau luangkan waktu seluruh umurmu 24 jam, misalnya umurnya 60 tahun dalam untuk ilmu agama itu hanya memberikan sebagian dari dirinya, belum semua. Masih banyak yang belum kita ketahui. Dalil yang kedua diangkat oleh beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, ini dalil yang paling kuat yang harus kita jadikan sebagai judul hidup kita sebagai para penuntut ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan meninggikan derajat, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan Al-Mujadilah ayat 11, Allah mengangkat orang-orang beriman dan menuntut ilmu dengan banyak atau beberapa derajat. Kata beliau, lil ulama'i
darajatun fawqal mu'minina bisab'amiyati darajah. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Para ulama, dan kita tidak mungkin jadi ulama tanpa belajar. Kalau kita terus belajar jadi faham, lama-lama kita jadi pindah ke level itu. Seorang alim ulama. Para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang beriman dengan 700 derajat. Di antara dua derajat, satu derajat ke derajat yang di atasnya, itu selama perjalanan 500 tahun. Maksudnya di surga nanti. Juga disebutkan kisah, tentu di buku ini tidak ada, tapi saya tambahkan. Abu Yusuf rahimahullah, murid daripada Abu Hanifah, pernah lagi makan sama khalifah satu waktu. Lalu dikeluarkanlah makanan mewah milik khalifah. Makanan mewah milik khalifah. Tidak dimakan kecuali oleh raja-raja. Madu, kacang pilihan, keju pilihan, segala macam hal, tepung gandum yang terbaik, semuanya diaduk sedemikian rupa, dicampur dengan banyak sekali wangi-wangian dari za'faran dan yang lainnya. Itu raja-raja saja yang makan, mahal dan buatnya susah. Satu waktu Abu Yusuf rahimahullah duduk sama khalifah diundang, lalu dihidangkan makanan tersebut. Tiba-tiba Abu Yusuf waktu lihat makanan tersebut tertawa, tersenyum, sambil matanya berkaca-kaca. Lalu kata khalifah, ada apa dengan anda? Kenapa tertawa hai Abu Yusuf? Kenapa tersenyum seperti ini? Ya, melihat makanan, maksudnya mungkin apakah anda suka makanan ini padahal belum dicoba gitu. Kata dia, wahai Amir Mu'minin, waktu saya masih pertama menuntut ilmu di majelisnya Abu Hanifah, suka hadir di majelis beliau, sering saja saya hadir terus, karena saya dilihat serius oleh beliau mengatakan, wahai Abu Yusuf kesinilah. Lalu saya mendekat, lalu dia mengatakan, kalau seandainya kau tetap istiqomah dengan caramu ini, maka kau akan duduk bersama dengan para raja dan kau akan makan makanan raja-raja itu. Kata Abu Yusuf, Allah buktikan pada saya detik ini wahai Amir Mu'minin, saya duduk bersama anda berdua di singgasananya khalifah dan saya sedang makan makanan anda. Karena ilmu itu, ilmu teman-teman dibutuhkan oleh semua pihak, semua jenjang. Kemuliaan hanya daripada ilmu. Jangan tinggalkan ilmu agama ini. Itu sesuatu yang sangat mahal dan tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan belajar. Allah berfirman di dalil yang lain, surah Fatir ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Al-ayah, sesungguhnya yang takut kepada Allah, betul-betul tunduk pada Allah subhanahu wa ta'ala, yakin tentang keberadaannya dan selalu menyebarkan ajaran-ajarannya dari hamba-hambanya, hanyalah ulama. Ulama jamak daripada alim, dan alim artinya orang yang sudah mendalami, menekuni, menghafal ilmu-ilmu agama itu. Dan sekali lagi, tidak mungkin kita menjadi alim dan mengenal Tuhan Allah kalau kita tidak meluangkan waktu dan pengorbanan untuk ilmu itu. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma, Muawiyah dan Abu Sufyan adalah dua orang sahabat Nabi yang mulia. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah atau dia menjadikannya memahami agama. Jadi teman-teman, kalau terdorong hatinya mau hadir dalam majelis ilmu, mau terus dengarin ceramah dan akhirnya menerima ilmu itu dan mengamalkannya, berarti Allah menginginkan kebaikan buat anda. Bersyukurlah dengan itu. Ada orang subhanallah di depan matanya masjid selalu dilewati, mikrofon ceramah terdengar, di handphonenya bisa tonton setiap saat ceramah, tidak dibuka. Allah tidak berikan taufiknya, karena Allah tahu hatinya orang itu memang tidak mau. Kapan Allah mengetahui dalam hati kita ada keinginan untuk ibadah walaupun sedikit, Allah gerakkan kita untuk itu. Bangun sholat malam, sedekah, baca Al-Quran akan tergolong. Tapi kalau tidak, maka tidak akan pernah bisa bergerak. Ya. Bukankah yang dinyatakan oleh Pak Habibie rahimahullah, saya tertarik dengan statement itu, bahkan disebarluaskan pada saat beliau meninggal ya. Setelah saya mempelajari semua ilmu, ternyata terakhir saya temukan ilmu agama yang paling bermanfaat.
Padahal beliau sudah sampai pada tingkat tertinggi dalam ilmu dunia. Baru beliau menyatakan, dan ini teman-teman, sekian puluh tahun dari umur beliau yang beliau lalui, itu mesti jadi pelajaran buat kita. Artinya kesimpulan terakhir, semestinya kalau saya punya kesempatan belajar agama, dari dulu saya beragama, saya bukan belajar pesawat nih. Walaupun itu bermanfaat. Tapi ilmu agama subhanallah akan terus menjadi amal jariah. Dibutuhkan. Sekali saja kita ajarin orang sholat, ajarin dia puasa, ajarin dia zakat, ajarin dia baca Quran, maka sudah cukup untuk membuat kita panen pahala dia dan siapapun yang dia ajarkan. Apalagi kalau yang hadir dalam majelis itu akan menjadi sosok ulama nantinya. Dari mana kita tahu? Apalagi kalau semuanya jadi alim, Masya Allah. Nah, banyak sekali ulama-ulama hadir dari halaqah ilmu. Hanya mereka menjadi dai-dai yang tersebar. Ulama-ulama yang menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahu a'lam.